Jadi kalau orang was-was itu ya begitu, itu kalau kita pelihara. Tapi kalau orang mempunyai tatma'innul qulub akan terhindar dari was-was dan sebagainya. Maka dengan adanya hal tersebut untuk membangun mental kita akan menjadi mental yang baik. Contohnya sing di Kholi. Kalau yang di Kholi ini umurnya cukup panjang, beliau bukan sekadar ulama saja, beliau adalah seorang ekonom, seorang petani yang berhasil. Setelah beliau belajar di Hadramaut, di Tarim, beliau sempat keliling ke 88 negara sumber-sumber ilmu dan mendapat ijazah dari guru-gurunya yang sangat sempurna. Ketika beliau di Mekah menjumpai guru muhadits Syekh Muhammad Said Sambal, itu termasuk guru beliau yang mengarang kitab Sanad Sambuliyah. Dan ketika beliau di Mekah, guru beliau Said Ahmad Zaini Dahlan dan beberapa tokoh-tokoh ulama di Haramain. Ketika beliau di Hadramaut, beliau juga jumpai 7 orang yang namanya Abdullah semuanya, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Syihab, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Sahibul Baqarah, Al-Habib Abdullah bin Bubakar Maula Butaiha, dan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, dan Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadrami. Ini maha guru pada waktu itu, termasuk guru-guru beliau pada waktu di Hadramiyah, dan tidak mengambil dari beliau saja, guru-guru banyak beliau, sangat banyak. Beliau sampai masuk ke Al-Azharus Syarif dan sumber-sumber ilmu yang akhirnya beliau pulang, mampir dulu, berdakwah dulu di Pulau Manipah, Ambon. Beliau di sana bersama Al-Habib Ibrahim Ba'bud dan Al-Habib Abdurrahman Al-Hamid sempat mendirikan satu masjid yang diberi nama Nur Selange di daerah Manipah. Beliau melanjutkan terus perjalanannya sampai di Cirebon karena beliau dilahirkan di Palimanan. Terus beliau membangun Cirebon, tinggal di daerah Sindang Laut, mendirikan pondok pesantren pertama di daerah Tuk, yang melahirkan beberapa murid-murid tokoh-tokoh yang luar biasa dari para habaib maupun para ulama. Di antara murid terkecil beliau yang ikut beliau 10 tahun, Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, dikenal Habib Husain Berani bin Syah Abu Bakar, itu murid beliau. Termasuk lagi murid yang tua-tua, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Khawli di Surabaya, juga termasuk menantu beliau. Di samping satu sisi beliau seorang dakwah, beliau juga seorang ahli ekonom. Beliau mampu menguasai dunia perkayunan dari Kalimantan, semua di tangan beliau. Sehingga Belanda tidak bisa menekan pada waktu itu dalam bidang perkayunan karena di tangan Al-Habib Umar bin Toha. Sehingga bisa membangun, membelikan tanah-tanah dan lain sebagainya. Dan memikirkan kesejahteraan setiap dunia pesantren. Habib Umar tidak tinggal diam. Beliau yang demikian itu tidak lain meniru riwayat Wali 9.
Wali 9 ini masuk ke Indonesia bukan adu kesaktian. Wali 9 masuk ke Indonesia orang-orang intelektual, ekonom, ahli pertanian, beliau ahli kedokteran, ahli obat-obatan, masuk di zaman yang di Majapahit, yang di Pejajaran. Langsung beliau menggunakan dalam dunia perekonomian sehingga memasukkan income di setiap daerah yang beliau tinggali, yang akhirnya beliau mendapatkan kesempatan dengan sektor ekonomi, pertanian, dengan dakwah yang luar biasa. Itulah diantara keberhasilan-keberhasilan dari Wali 9. Sampai sekarang pun sering saya ceritakan, tidak usah jauh-jauh, Wali 9 Sunan Gunung Jati mampu menciptakan ekonomi kerakyatan, bisa mempersatukan umat. Kebinekaan di situ sudah tumbuh, disponsori oleh Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh yang ziarah untuk muslim, yang separuh non muslim, dengan hak-haknya masing-masing. Luar biasa. 440 tahun yang lalu beliau meninggal, tapi masih mempersatukan umat, masih membuat ekonomi kerakyatan, bisa mempersatukan lingkungan. Itulah Syarif Hidayatullah, satu contoh. Tidak usah kita mencontohkan yang 8 wali, terlalu jauh. Kalau kita ke Gunung Jati dekat. Makanya ketika kita ziarah ke Wali 9, ya ditanya, Beb, istimewanya ziarah Wali 9 apa? Ya kalau saya malu, Beb, undak karomahnya terlalu tinggi. Kita cukup malu kepada Allah dengan sebab Maulana Syarif Hidayatullah, orang sudah mati sekian tahun masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Nah kita-kita ini pantasnya meniru, bisa menjadi tokoh pemersatu, bisa menjadi umat, perekat umat, membuat lem, mampu mengantisipasi bagaimana Indonesia ini yang strategis, subur dan sebagainya. Bagian orang urusan 50 pira negara jari wisnya karena Indonesia tetap kaya. Lama-lama mereka yang butuh sama kita. Jangan kecil hati, tunjukkan I am Indonesia, saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Primen gini, setuju beli nih? Cangkemnya boy. Mestinya kita harus bangga menjadi bangsa Indo, harus begitu. Tunjukkan kita mampu. Si ngincerku banyak. Maka dari itu kita pandai-pandai harus bisa memberi kekuatan-kekuatan, menjajari, memperkuat lapisan-lapisan. Luar biasa kalau bisa. Habib Lutfi tidak bakal diam soal masalah urusan kebangsaan, karena terkait sekali dengan perjuangan para ulama-ulama pendahulu. Jangan dikira masalah kebangsaan itu hanya sekarang, dari dulu pun sudah diterangkan oleh para ulama-ulama mutaqaddimin, tinggal kitanya baik. Coba berapa ulama-ulama kita yang ikut andil dalam perjuangan bangsa ini. Kita selalu ingin mengingatkan supaya menjadi bangsa yang kuat, tidak menjadi bangsa yang mudah dipecah belah. Sampai takon, Beb, bagaimana cara memajukan ekonomi Indonesia? Gampang. Kita balik. Apa yang ada kekayaan di negeri kita, kita banggakan. Zaman yang maning jambune Bangkok, lele-lele Bangkok, ayamnya Bangkok. Sing beli Bangkok apa bahe? Ganti duren Indonesia, lele Indonesia, ayam Indonesia, ikan Indonesia dan sebagainya Indonesia. Itu baru ekonomi Indonesia akan maju luar biasa, karena bangsa ini merasa menghargai, menghormati apa yang ada keluar dari bumi pertiwi. Mestinya kan harusnya begitu.
Kalau mau nganggo barang sing luar negeri kaya nelangkan, padahal made in Indonesia kan ku. Levi's yang dikirim Singapura ku Bandung, Majalaya, Pekalongan, belek nang Singapura, balik mana ini kene Singapura. Mumet. Aduh. Lah inilah. Coba kalau kita merasa menghargai Handar Beni. Saya tidak merugikan orang lain sebelum menguntungkan bangsa sendiri, sebelum menguntungkan negara sendiri. Itu kan begitu. Itu ajaran para ulama. Coba sampai sekarang Wali 9 kuburannya ramai. Itu petanda, isyarah untuk kita semuanya. Maka dari itu dengan adanya hall dan sebagainya, supaya kita menjadi bangsa tidak melupakan sejarah. Kalau sudah melupakan sejarah, ya jatakon setengah siji nih jatawa-tawa. Nah, maka dari itu sekali lagi adanya hall itu penting, sebab Indonesia ini banyak suri toladan. Bagaimana supaya kita bisa meraih dzikrus salihin, kata sabda Nabi, dzikrus salihin tanzilu rahmah. Sebab sering banyak kita menceritakan riwayat hidup para salihin akan sebab turunnya rahmah. Nah, kita bisa mengambil suri tauladannya dari segi dakwah, bagaimana ulama-ulama dulu, dari segi perjuangan bagaimana ulama-ulama dulu dan tokoh-tokoh bangsa ini ikut andil besar untuk memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan lain sebagainya. Nah, kita sudah mempunyai kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Saya mau tanya, sudah mempunyai kontribusi apa? Mestinya malu kepada para beliau. Tapi kalau sudah tidak ada penghormatan, penghargaan terhadap para aulia, para ulama, para pejuang-pejuang pendahulu, sepi, langka, beli weruh, apa bangsanya yang ke depan ini jadinya? Kekuatan nasionalisme adalah orang yang mengerti sejarah, orang yang tidak melupakan sejarah. Kalau seorang anak mengerti berbakti kepada kedua orang tuanya, karena orang tuanya mendidik satu dengan agama, kedua kali orang tua selalu mendidik lu payai wong luru duit ki mengkenen, mencari sesuap nasi, secari kain dan sebagainya. Terkadang bagian wong tua loro wetenge kempong asal bocah warak. Itu perjuangan orang tua. Kita mangan enak kilingan anak, kita makan enak kilingan putu, tapi anak bari putu wis gede-gede duit-duit durung tentu kilingan wong tua, durung tentu kilingan anak. Tapi kalau orang tua lain, apalagi kalau sudah gaji pas-pasan, wis kanggo bayar utang, ana sing durung kanggo bayar sekolah dan lain, mumet ben bengi puter keliling utekem dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak kita tahu yang demikian atas perjuangan para sesepuh kedua orang tua kita, kita pasti akan menjadi anak yang soleh. Tidak mungkin kita akan menjadi anak yang nakal. Rasanya malu kalau kita menjadi anak yang mengecewakan kedua orang tua. Pasti akan membangun keluarga itu kompak, kita itu rukun. Tapi coba kalau anak sifatnya masa bodoh terhadap orang tuanya, tidak tahu, taunya rumah mentereng, sudah punya kerjaan atau pabriknya besar dan lain sebagainya, tapi tidak pernah belajar kesusahan payahnya orang tua. Apa yang terjadi? Manja. Dan bangsa ini dibangun bukan oleh kemanjaan. Betul? Bangsa ini dibangun tidak atau bukan oleh kemanjaan. Itulah hebatnya. Maka dari itu kita tanya, kita lamun ziarah ning kubur ning wong tua loro, apa sing di pertama kali kita bertanya? Apa tahlil, apa doa? Biasanya ya doa yasinan.
dan sebagainya. Bagus. Tapi coba kalau kita ziarah kedua orang tua, ngomong nih wong tua loro, "Mak, Pak, ngampura dongakaken mah suwunaken ning Allah taala. Muga kita ki sing dadi anak bisa nyenengaken wong tua loro bagian wis ning jero kubur. Jangan sampai kita dadi anak sing mengecewakan mak bari bapak. Emak telah kembali, bapak telah kembali, kita durung bisa nyenengaken mak, kita belum bisa nyenengaken pak." Anak yang tahu jasa orang tua. Dan semoga mak doakan kita keluarga kakak ngadi sing rukun, sing kompak. Ini yang tahu akan jasa orang tua. Tapi kalau tidak tahu jasa orang tua, justru disinilah akan dimanfaatkan bagaimana bangsa ini bisa dipecah belah. Karena apa? Melupakan sejarah. Disinilah pentingnya. Tapi alhamdulillah di Indonesia ada 10 November. Ada 10 November Hari Pahlawan. Untuk apa? Supaya kita selalu mengingat perjuangan kedua orang tua, perjuangan para pejuang-pejuang yang ikut andil besar menegakkan sangsaka merah putih. Kita pernah andil apa? Pernah andil apa kita? Tinggal ngatur wis sing bagus ngono, benceng-ceweng bae. La ilaha illallah. Nangis ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang kita yang telah meneteskan darahnya, bahkan jiwanya melayang untuk siapa? Demi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan menjadi umat bangsa yang mengecewakan para beliau? Jawab. Buktikan kalau tidak. Ngomong tidak sih gampang baik. Kalau tidak, kita akan menjadi bangsa yang kuat, tidak mudah dipecah belah oleh hoax dan lain sebagainya. Semakin adanya macam-macam, semakin kita merapatkan jajaran kita, tidak memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum manusia yang akan memecah belah umat dan akan memecah belah bangsa ini. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.